Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah Tuhan punya rencana yang indah atas semuanya itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala masalah kita, menyembuhkan segala penyakit kita, dan menjauhkan dari segala bahaya dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan, naikkan rasa syukur kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala rasa syukur kami, dengan segala pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam setiap pujian kami, Tuhan yang campur tangan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Benar Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau yang mengangkat kami dalam kesesakan kami, dalam kesakitan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan mampu semua yang mungkin. Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semua yang mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, oh, maka semuanya mungkin. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan terjadi atas hambamu, pasti bisa terjadi. Berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami percaya Tuhan, Kau yang mampu dan Kau yang mampu membuat semuanya menjadi mungkin ya Bapa. Di tengah kekhawatiran kami Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini ya Bapa, biarlah kami terus berharap kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa, setiap kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau juga mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman pemuda Eros, bagaimana kabar kalian semua? Doa saya kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada pada teman-teman semua dan juga kepada saya. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan membahas topik mengenai iman dan lebih detailnya adalah bagaimana kita menerapkan iman yang benar. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan beberapa fenomena-fenomena dan mungkin teman-teman sudah mengalami atau mungkin tahu pengalaman iman dari seseorang atau teman atau keluarga atau orang tua. Nah, mungkin kita pernah menjumpai bentuk iman seperti ini. Saya percaya saat ini saya membutuhkan sebuah pekerjaan dan saya berdoa lamaran saya ini akan diterima ketika saya masukkan lamaran ini ke sebuah perusahaan. Saya percaya dengan iman saya pasti bekerja di perusahaan itu. Atau mungkin kita mendoakan seseorang yang sedang sakit. Entah itu teman, entah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu orang tua. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kami imani Tuhan. Orang yang kami doakan akan mengalami kesembuhan. Atau mungkin kita pernah melihat suatu bentuk iman yang mana ketika seorang anak pemuda sudah lulus SMA lalu dia masuk ke perguruan tinggi dan dia meyakini dan dia mengimani bahwa ketika dia mendaftarkan diri ke perguruan tinggi tersebut atau ke universitas yang dia inginkan, dia beriman dia akan masuk dan diterima di universitas tersebut.
Atau mungkin ada yang beriman, oh saya beriman selama saya kuliah, saya akan 4 tahun persis. Saya berdoa beriman, pasti saya akan lulus tepat pada waktunya. Dan mungkin ada bentuk iman yang lain, yang punya harapan nanti saya di usia 25 tahun saya beriman, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya rumah, saya sudah punya fasilitas sarana transportasi yang lain. Dan sebagainya terserah bentuk iman apapun, namun pertanyaannya adalah apakah orang tersebut sudah menerapkan iman yang benar sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Kenyataannya ketika seseorang sudah beriman seperti itu, juga ada fenomena yang terjadi. Orang menjadi kecewa ketika dia memiliki iman seperti itu. Dia beriman akan diterima pekerjaannya di sebuah perusahaan yang dia inginkan, namun kenyataannya tidak. Dia berdoa dengan iman, kiranya orang ini sembuh, ketika dia doakan, ternyata tidak. Dan dia berharap beriman, dia masuk di perguruan yang diharapkan, kenyataannya tidak. Lalu bagaimanakah menerapkan iman yang benar? Nah, di sini kita akan mencontoh salah satu tokoh Alkitab yang sudah kita sering kenal sebagai bapak orang beriman. Dan langsung dalam pikiran teman-teman semua, pasti teman-teman sudah punya satu nama, yaitu siapa? Abraham, betul sekali. Kita akan lihat di dalam Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Saya akan membacakan terjemahan ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan teman-teman bisa menyimak dalam terjemahan yang lain atau jika punya terjemahan yang sama dengan saya bisa disimak juga. Di sini firman Tuhan mengatakan dalam Roma 4 ayat ke-18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan. Kalau kita sedikit membayangkan kondisi Abraham, saat itu dia dijanjikan oleh Allah bahwa Tuhan akan memberikan keturunan melalui Abraham dan Sarah. Tetapi sejarah yang tercatat di dalam Alkitab yang sama-sama kita ketahui, apakah saat janji Allah dinyatakan kepada Abraham, betulkah kondisi Abraham akan 100% memungkinkan akan menghasilkan sebuah keturunan? Tidak. Kondisi Abraham yang sudah berada dalam posisi usia yang lanjut, sangat tidak mungkin untuk dia menghasilkan keturunan. Tetapi di tengah situasi yang tidak mungkin itu, Abraham terus dan terus dia berharap. Nah, inilah bentuk iman, inilah bentuk penerapan iman yang benar. Sekalipun di sekitar kehidupan Abraham tidak mendukung, sekalipun bahkan diri Abraham sendiri pun juga tidak mendukung untuk terwujudnya keturunan yang Allah janjikan, Abraham tetap berharap, tetap punya iman bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan tergenapi dalam kehidupannya. Dan seperti yang kita ketahui, oleh karena iman Abraham, genaplah apa yang Allah janjikan dalam kehidupannya. Nah, apa sih yang Allah janjikan juga dalam kehidupan kita? Kita tahu di dalam kitab Yeremia, Allah merancangkan sesuatu yang baik. Allah merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi satu rancangan yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Allah selalu punya sesuatu yang terbaik atas kehidupan kita. Itu yang Allah janjikan. Allah pun juga menjanjikan selalu akan menyertai kehidupan kita. Selalu akan beserta dengan kita di tengah keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Janji Allah adalah Allah selalu menyertai. Itu janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, jikalau kita kaitkan dengan yang namanya iman. Nah, iman itu kan pengertiannya kita menaruh sepenuhnya. Kita berserah sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau
kita mengatakan saya beriman kepada Engkau Tuhan, artinya kita berserah sepenuhnya. Segala aspek kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan, kepada kendali Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika kita memohon sesuatu, ketika kita punya harapan sesuatu, maka itu kita juga serahkan kepada Tuhan. Dan bentuk penerapan imannya benar adalah ketika kita menyerahkan sesuatu, maka sesungguhnya kita nggak punya hak untuk ngatur Tuhan. Tuhan harus terjadi ya. Tuhan besok harus terjadi ya. Tuhan minggu depan harus terwujud ya. Tuhan apa yang saya harapkan, saya imani harus terjadi ya. Bukan seperti itu penerapan iman yang benar. Tetapi penerapan iman yang benar adalah seluruh aspek kehidupan kita, bahkan doa kita, bahkan harapan kita serahkan kepada Tuhan dan terserah Tuhan mewujudkan atau tidak. Kenapa kita harus mengatakan terserah Tuhan? Karena Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Itu yang harus kita ketahui. Jadi belum tentu permintaan, permohonan, doa, bahkan jika kita berdoa dengan iman, belum tentu apa yang kita suruhkan itu yang terbaik. Itu menurut kita. Tetapi Allah jauh lebih tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Nah, bentuk penerapan iman yang benar adalah ketika kita memohon sesuatu, dan jikalau Allah menjawab yang berlainan dengan yang kita doakan, kita berharap sembuh tetapi tidak sembuh, kita berharap diterima di pekerjaan, diterima di sebuah perusahaan untuk pekerjaan yang kita lamar, kita tidak diterima, atau kita mau rindu masuk di sebuah perguruan tinggi tapi kita tidak dapat masuk dan tidak diterima di kampus tersebut, kita tetap merasa tenang, kita tetap merasa damai sejahtera, kita tetap merasa sukacita. Karena apa? Kita punya iman, oh berarti ini tetap pemberian Tuhan yang terbaik. Artinya Tuhan punya pemberian terbaik yang lain. Jadi ketika sesuatu yang kita doakan dengan iman, yang kita harapkan dengan keyakinan kepada Tuhan, jikalau Tuhan memberikan sesuatu yang berlainan dari yang kita harapkan, tetaplah punya iman, terapkanlah iman yang benar, yaitu percayalah jawaban Allah itu pun juga yang terbaik bagi kita. Nah, kita lihat satu tokoh lagi yang luar biasa yang sudah kita ketahui, yaitu Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Di situ doa Paulus tentang duri dalam daging. Dia berseru 3 kali dan saya percaya dia sampai berseru 3 kali. Dia pasti berseru kepada Tuhan dengan iman. Bukan sekedar dengan kata-kata tapi dengan iman. Tuhan kiranya cabutlah duri dalam dagingku ini. Tetapi kita sama-sama ketahui di dalam ayat yang ke-9 dari 2 Korintus 12, jawab Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Artinya apa? Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mewujudkan doa atau iman Paulus untuk supaya Allah mencabut duri dalam dagingnya. Lalu bagaimanakah reaksi Paulus seketika itu? Bagaimanakah respon Paulus seketika itu? Nah, inilah bentuk imannya benar. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Setelah Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku atasmu Paulus. Artinya Paulus sudah mendapatkan jawaban tidak dari Allah. Respon Paulus di ayat ke-10 adalah dia mengatakan seperti ini. Ini luar biasa penerapan iman yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu karena itu aku senang. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Inilah bentuk penerapan iman yang benar. Yaitu sekalipun Allah tidak mewujudkan apa yang kita doakan, kita harapkan, kita serukan dengan iman. Bentuk penerapan imannya benar adalah maka sikap kita tetap senang, tetap rela. Sekalipun Allah tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus bisa senang? Kenapa Paulus bisa punya respon yang rela?
Karena dia tetap punya iman bahwa sekalipun Allah tidak menjawab doanya, Paulus tetap punya iman, yaitu percaya bahwa di balik semuanya itu tetap akan ada tangan Tuhan yang menopangnya. Tetap akan ada tangan Tuhan yang berdaulat itu sedang merancangkan yang sesuatu yang lebih baik lagi dari yang Paulus doakan. Itulah sesungguhnya yang juga harus kita miliki. Yaitu kalau kita rindu, saya mau menerapkan iman yang benar, maka satu, bentuk penerapan iman yang benar adalah engkau tidak akan pernah terus terputus harapanmu kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti beriman kepada Tuhan. Sekalipun meskipun keadaan di sekitarmu tidak mendukung. Sekalipun keadaan di sekitarmu seolah-olah jauh dari yang Allah janjikan. Sekalipun tidak mungkin janji Allah terwujud dalam kehidupanmu. Tetapi bentuk penerapan imannya benar adalah sekalipun itu terjadi, engkau terus tetap berharap. Engkau terus tetap beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah bentuk penerapan imannya benar adalah engkau tidak pernah menyalahkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti setia kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti taat kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti membaca Alkitab setiap hari dalam kehidupanmu. Sekalipun apa yang engkau doakan, engkau harapkan masih belum terwujud dalam kehidupanmu. Itulah bentuk iman yang benar. Saya mau tutup dengan suatu kesaksian yang saya dan keluarga alami. Dan di antara teman-teman pasti sudah ada yang mengetahuinya. Yaitu ketika istri saya mau melahirkan anak yang kedua. Kami waktu melahirkan anak yang kedua di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kami masih punya keyakinan, kami punya iman bahwa istri saya atau anak saya yang kedua akan lahir secara normal. Jadi kami tidak khawatir karena pengalaman anak pertama kami lahir dengan normal. Maka kami percaya anak kedua kami pun juga akan pasti lahir dengan normal. Itu keyakinan kami dan sekaligus kami berdoa, kami beriman Tuhan. Kiranya anak kami yang kedua lahir dengan secara normal. Kami sudah berada dalam satu kondisi, yaitu dokter sudah membuat surat untuk persiapan istri saya melahirkan secara operasi. Kenapa secara operasi? Karena anak yang dikandungnya itu terlilit oleh tali pusarnya. Dan yang kedua adalah tidak mengalami kontraksi apapun. Istri saya tidak mengalami kontraksi untuk anak ini lahir. Jadi sehingga supaya tidak terlalu lama waktu yang sudah ditentukan oleh dokter atau alat USG itu. Dan supaya demi kebaikan anak tersebut maka mau gak mau harus segera dilahirkan. Dengan cara operasi. Saya berdua saya dan istri sudah mendapatkan surat itu. Kami sudah memegang surat itu untuk supaya esok hari kami datang ke rumah sakit membawa surat ini. Dan seketika itu pihak rumah sakit akan mempersiapkan semua sarana untuk dilakukan operasi. Secara pribadi, saya pun juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kurangkah imanku kepada Engkau? Tetapi ketika saya terus berdoa seperti itu, saya sadar kembali bahwa kalau saya sudah mengatakan Tuhan yang berdaulat atas kehidupanku dan keluarga, kalau yang namanya iman, maka saya juga harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan, kepada jawaban Tuhan, kepada keputusan Tuhan. Itu bentuk penerapan iman yang benar. Bukan saya memaksa Tuhan harus ini, harus ini, harus ini. Justru itu bentuk penerapan iman yang kurang tepat, yang salah. Tetapi yang benar adalah saya tetap beriman, saya tetap terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun Allah memberikan jawaban yang berbeda, yang berlainan dari apa yang saya doakan dan harapkan,
saya tetap terus berharap apa yang terjadi dalam kehidupan saya, tetaplah itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Sehingga dari itu saya terus pada akhirnya saya berdoa dan saya juga mengatakan kepada istri saya, sekalipun Tuhan mengizinkan engkau mengalami proses kelahiran secara operasi, mari kita akan lihat ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Akhirnya kami tidak begitu khawatir lagi, sudah kami meyakini Tuhan, kami percaya secara operasi pun itu tetap yang terbaik bagi kami. Namun kami terus akhirnya berdoa, Tuhan kiranya proses operasi berjalan dengan lancar, kiranya bayi yang lahir nantinya juga dalam kondisi yang sehat, kiranya Tuhan juga tolong istri saya setelah melewati proses kelahiran secara operasi, dia juga mengalami pemulihan yang Tuhan telah tolong sehingga dia beroleh kekuatan kembali secara jasmani. Tetapi pada akhirnya sampailah pada keesokan harinya di mana malamnya kami harus ke rumah sakit, istri saya harus inap, lalu esoknya kemudian akan menjalani operasi. Esok paginya istri saya mengalami kontraksi. Dan singkat cerita anak saya lahir dengan secara normal. Saya merasa bersyukur karena Tuhan sudah memberikan satu proses iman yang saya dan istri akhirnya menyadari bahwa namanya beriman itu adalah harus terus berharap, harus terus percaya sekalipun apa yang didoakan, apa yang diimani Tuhan berikan yang berbeda dari apa yang kami doakan dan kami imani. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kami mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga yang tidak pernah saya dan istri lupakan. Dan menurut saya itu adalah bentuk penerapan iman yang benar. Jikalau saat ini engkau sedang mengalami suatu keadaan yang mana engkau sudah terus berdoa, engkau sudah terus berharap namun tidak sesuai dengan, namun apa yang engkau harapkan belum terwujud. Bahkan apa yang sudah engkau doakan ternyata jawabannya berlainan dari yang engkau doakan. Maka saya mau katakan bentuk penerapan iman yang benar adalah tetaplah terus berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, terimalah itu seperti Paulus dengan senang hati, dengan rela, percaya. Di balik semuanya itu tetap ada tangan Tuhan yang merancangkan yang terbaik dan akan diberikan kepada engkau dan saya. Dan pada akhirnya kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, satu doa kami saat ini adalah kiranya kami terus punya iman kepada Engkau Tuhan. Sekalipun situasi yang terjadi pada kami saat ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sekalipun situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini tidak sesuai dengan yang kami doakan. Tetapi kami mau terus tetap belajar, yaitu kami mau tetap mau menerapkan iman yang benar, yaitu kami tetap mau terus berharap dan percaya bahwa tangan Tuhan yang berdaulat itu selalu menopang kehidupan kami. Dan pada waktunya Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami itu akan terwujud dalam kehidupan kami. Kiranya kesetiaan kami kepada Engkau tidak luntur. Kiranya ketaatan kami kepada Engkau tidak kendor. Kiranya doa kami setiap hari selalu kami berkomunikasi kepada Engkau itu tetap akan kami lakukan. Kiranya pembacaan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam dalam diri kami. Itu tetap kami kerjakan sekalipun keadaan di sekitar kami sangat sulit, sangat tidak berpengharapkan dan bahkan bisa membuat kami berputus asa. Tetapi kami mau belajar menerapkan iman yang benar, yaitu ketika kami sungguh-sungguh menerapkan iman yang benar, maka kami tidak mau berkeluh kesah lagi, maka kami tidak mau menyalahkan Tuhan lagi, maka kami tidak mau untuk undur dari Tuhan, melainkan kami mau tetap setia dan taat dan
mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Itulah suatu bentuk iman, penerapan iman yang benar. Tuhan tolonglah teman-teman semua yang menyaksikan ibadah ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Kedaulatan Tuhan tetap akan dinyatakan atas kehidupanmu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau dan membawa engkau mampu melalui kesulitan-kesulitan hidup yang engkau alami. Kiranya kami senantiasa tetap memiliki iman di dalam engkau Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hingga sampai saat ini saya dan keluarga saya masih diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus. Sehingga keluarga saya masih dalam keadaan yang sehat. Dan untuk kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi ini adalah saya tetap bekerja seperti sedia kala. Namun, sepulang dari pekerjaan ini, saya akan mempersiapkan lomba-lomba yang akan saya ikuti di bulan Juli ini. Lomba ini merupakan lomba untuk membuat suatu program komputer. Dan pada hari libur, saya tak lupa juga untuk berolahraga. Dan olahraga yang saya ikuti adalah bersepeda. Sepulang dari bersepeda ini, saya tak lupa juga akan membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Dan saya tak lupa juga berharap semoga Tuhan tetap menyertai teman-teman dan keluarga teman-teman sekalian sehingga tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Semangat! Apa saja yang biasanya saya lakukan saat saya bosan di rumah? Jadi karena saya satenya malam hari, saya biasanya kalau bosan suka dengerin lagu, praise atau worship. Kalau nggak gitu saya belajar masak menu baru tapi yang berbahan sedikit, kayak puding divariasi, bikin kue divariasi dengan bahan yang minimal. Kalau nggak gitu saya biasanya baca novel atau komik. Terus kalau saya kan nggak terlalu suka acara TV, jadi saya orangnya jarang nonton TV. Saya biasanya lebih ke nonton drakor, kalau nggak gitu YouTubean. Hal apa yang biasa saya lakukan ketika saya bosan di rumah? Biasanya saya lebih suka untuk berberes rumah, dan juga saya lebih suka untuk menulis sebuah karya yang nantinya akan saya ikutkan dalam perlombaan untuk mewakili universitas saya. Biasanya kalau bosan di rumah sih bikin kue yang gampang-gampang, tutorial dari YouTube. Terus biasanya juga dengerin musik umum sama rohani, terus juga nonton YouTube tentang motivasi kayak gitu. Yang kami lakukan saat kami bosan berada di rumah, kami selain merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan ibadah online, dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ada di dalam YouTube dan mengikuti ibadah dalam YouTube. Kami juga kebetulan di tempat saya ini ada lahan yang bisa ditanam sayur, akhirnya kami memutuskan untuk bersih lahan dan kami bisa menanam sayur agar rasa bosan itu bisa hilang dengan kondisi saat ini yang dirumahkan saja. Akhirnya kami tanam sayur agar tidak terasa bosan. Teman-teman pemuda Ros yang menjadi kerinduan saya untuk persekutuan ini, biarlah lewat persekutuan ini banyak jiwa yang diselamatkan serta bisa berdampak positif di dalam gereja maupun di luar gereja. Kerinduan di Eros itu banyak sekali. Pada bareng, seru-seruan bareng,
sharing bareng. Pokok hal yang sangat seru tuh nggak bisa dilupakan di Eros, dan itu sangat menyenangkan sekali. Dan semoga semua kembali seperti semula. Yang paling dirinduin dari persekutuan Eros itu kita bisa ketemu sama teman-teman, sama saudara seiman kita, dan kita bisa saling sharing tentang kegiatan. Dan mungkin kalau kita ada masalah sepanjang minggu itu kita nggak ketemu, kita bisa saling mendukung dan saling mendoakan. Pesan saya untuk pemuda Eros, 1. Jadilah pemuda Eros yang berbeda dari dunia. Jangan mengikuti arus dunia yang menyesatkan. 2. Jangan sesekali meninggalkan keyakinan kalian demi kedudukan, pekerjaan, maupun pacar. 3. Ingat, bukan ambisi atau hasrat pribadi yang harus kita ikuti, melainkan kehendak Bapa. Yang terakhir, 4. Jangan lupa bersyukur dalam situasi apapun. God bless you. Pesan saya untuk pemuda Eros, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, jangan menyerah, jangan berputus asa, karena saya tahu Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita semua. Tetap setia melayani Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa sate, jangan lupa baca firman, tetap setia di dalam Tuhan, dan jaga kesehatan. Oke teman-teman pemuda, kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah online pemuda kita. Dan mari kita sekali lagi terfokus kepada Tuhan, kita mohon berkat Tuhan ada pada kita. Bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik, dan kami pun juga dapat merasakan satu berkat dari ibadah yang kami saksikan. Dan kiranya saat ini kami mohon kepada Bapa di surga untuk memberkati akan kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.